Presenter Feni Rose menjadi pusat perhatian awak media ketika mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan kemarin siang. Mantan presenter infotainment itu memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Deolipa Yumara, penyanyi eksentrik yang juga berprofesi sebagai pengacara. Deolipa yang pernah menjadi kuasa hukum Barada Richard Eliezer, salah satu terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, merasa profesinya sebagai advokat diremehkan oleh Feni Rose. Salah satu bukti yang diserahkan Deolipa ke Polres Metro Jakarta Selatan adalah percakapan WhatsApp antara Feni dengan Tata Lim. Benarkah Feni menyebut Deolipa sebagai pengacara gadungan? Enggak, jadi tadi saya urusan perkara yang biasa, ada beberapa perkara saya urus, jadi ada koordinasi dengan penyidik ya, tapi bukan perkaranya Feni Rose ya. Tapi memang secara kebetulan tadi Mbak Feni Rose datang atas panggilan kepolisian yang saya sebagai pelapornya. Cuman kita nggak ketemu, nggak papasan ya, kita nggak tahu juga. Kebetulan saya kan masuk ke ruang lain, beliau masih di AP tadi, tapi nggak tahu kemudian ada apa enggaknya. Tapi tadi datang setelah saya tanya ke penyidik ya memang datang. Bukti yang dilampirkan adalah chatnya dari si Feni Rose kepada Tata. Sari ini adalah sekretaris pribadinya sekretarisnya kreatifnya Feni Rose. Sari ini teleponnya dipakai oleh Feni Rose untuk melakukan chatting dengan Tata. Perseteruan Feni versus Deolipa melebar setelah Deolipa melaporkan Angel Elga atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai 6 miliar. Deolipa mengaku dijanjikan Angel untuk diorbitkan sebagai penyanyi dengan sejumlah syarat yang ditentukan Angel. Kabarnya uang 6 miliar digunakan Angel untuk membeli tas branded dan mempromosikan single Deolipa ke sejumlah stasiun televisi. Angel mengaku sudah membayar sejumlah produser dan kru televisi untuk menampilkan aktivitas Deolipa. Mantan istri Vicky Prasetyo ini juga meminta Tata Lim, mantan manajernya, untuk membantu memuluskan jalan Deolipa menjadi penyanyi. Sayangnya, Feni Rose diduga menolak Deolipa tampil di acara yang dipandunya. Sayangnya, penolakan Feni kepada Tata Lim diungkapkan dengan kata-kata yang menyinggung perasaan Deolipa. Lalu benarkah percakapan WhatsApp pribadi yang tidak diumbar ke media sosial, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik? Pemeriksaan ahli bahasa 3 ya, ahli bahasa, ahli pidana, dan mungkin ahli yang lain. Jadi nanti dalam Desember ini, mengingatkan ini kan masuk ke wilayah mau Natalan sama Tahun Baru. Jadi tanggal 20-an ini udah nggak ada pemanggilan karena fokus kepada pengamanan. Dari pernyataan penyidik kepada saya, ya datar-datar aja bahasanya. Kalau seolah-olah merasa tidak bersalah, mungkin saja merasa tidak bersalah, mungkin. Bebas saja, manusia kan punya pemikiran sama pendirian kan. Mungkin dia pikir, saya nggak punya salah, lanjut aja sama pengadilan. 6 miliar? Waduh. Ya saya dengar kan katanya untuk menaikkan rating, ya mempromosikan si Deolipa ya, untuk dikenal masyarakat. Kan begitu? Nah, kalau gua sih, kalau untuk promosi tidak perlu. Yang penting kita pengacara kan menangani perkara yang bagus pasti terekspos kan begitu. Hingga saat ini, status laporan Deolipa terhadap Feni Rose memang masih dalam tahap lidik. Demikian pula laporan Deolipa terhadap Angel Elga belum memasuki tahap sidik. Namun demi mencari keadilan, Deolipa tidak mau menyerah. Vokalis band Deolipa Project ini sudah punya kartu as untuk membungkam Angel Elga di meja hijau. Tak heran sejak dilaporkan oleh Deolipa, Angel Elga mati-matian menghindari awak media. Ini kan masih lidik. Nanti berikutnya adalah saksi ahli. Tentu kita harus taat sama prosedur hukum kan, karena setiap ini kan ada yang namanya PAP, kemudian dilidik, kemudian ada yang namanya restoratif justice. Karena ini kan laporannya sifatnya kan pencemaran nama baik kan. Itu diajarkan dulu. Tapi tadi kabarnya sudah bicara sama penyidik sudah meminta ini, silakan JC, tapi
tadi kabarnya beliau menolak. Iya, iya, beliau menolak RJ. Lanjut aja katanya. Gitu. Ya itu yang disampaikan penyidik ya. Apakah ini informasi privat atau rahasia saya nggak tahu, tapi itu disampaikan oleh penyidik. Nah itu Angel tadi juga dibahas nih. Angel dipanggil-panggil nggak pernah mau nongol nih. Gitu. Tapi nanti, Mau jemput paksa, Pak? ya pastinya lah. Kalau memang nggak ini kan, ya upaya paksa tentunya. Tapi kita lihat karena ini kan udah tanggal 13 Desember, ya kan, sehingga ini posisi adalah mau dekat-dekat Natalan. Jadi kita lihat paling mulai Januari lagi. Lantas, apa kata Dua Lipa terkait isu dirinya melaporkan Angel lantaran cintanya pernah ditolak mentah-mentah oleh mantan istri Siri Rhoma Irama itu? Ya jangan-jangan si Dua Lipa ini naksir sama Angel. Mungkin begitu ya. Ya wajar kalau laki-laki kita menyerahkan duit, berikan duit pada wanita atau teman apakah kasih kita, kan wajar-wajar saja. Aneh bisa melakukan segala cara termasuk menyerahkan cinta Aneh kepada seseorang yang Aneh nggak cintain gitu kan. Pura-puranya begitu. James Bond pun begitu. Dikelilingin oleh wanita-wanita yang emang targetnya bukan cinta. Targetnya adalah misi. Ya. Mana pernah sih Aneh mencintai orang model begitu? Ya enggak lah. Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mediasi lanjutan antara aktor Kevin Hillers dengan Dr. Siska Khairunisa alias Siska Khair menemui jalan buntu. Resum perdamaian yang disampaikan pihak Siska ditolak oleh Kevin. Siska yang menggugat Kevin atas dugaan wan prestasi senilai 1,5 miliar, kabarnya mengajukan syarat perdamaian yang memberatkan pihak Kevin. Lantas apa syarat yang diajukan Siska kepada mantan kekasihnya itu? Hari ini agenda kita adalah mediasi lanjutan. Nah, dari kita kemarin sudah diskusi dengan klien. Hari ini kan penyampaian resume perdamaian, tanggapan terhadap resume dari si pihak penggugat. Pada intinya kita menolak untuk berdamai. Kita lanjut saja sama proses hukum. Silakan hakim yang memutuskan. Kita juga punya hak jawab. Kita akan lakukan pembuktian. Ikut aja proses hukum yang ada. Jadi untuk agendanya ini masuk kategori deadlock ya. Jadi pertemuan itu kita pihak tergugat tidak bisa memenuhi poin-poin resume perdamaian dari kami ya. Jadi dengan demikian mediator memutuskan bahwa mediasi hari ini dinyatakan gagal dan kita lanjut masuk pokok perkara. Ya sih sebenarnya Pak Kevin juga ada dalam hal ini kan juga ada kesibukan lain mungkin di akhir tahun, itu yang pertama. Yang kedua kan sudah dikuasakan juga. Begitupun juga pihak penggugat sudah dikuasakan juga, sama-sama kuasa. Kan ini kan juga ada dokumen resume perdamaian kan juga berdasarkan hasil pembicaraan dengan klien kan. Ada penawaran, juga ada tanggapan dari kita masing-masing, gitu aja. Kalau ketidakhadiran Dr. Siska, dia tetap dia tetap melanjutkan pengobatannya. Dia tetap melanjutkan pengobatannya karena dia kan punya penyakit batuk-batuknya sejak terakhir saya jumpa dengan dia, batuk-batuk itu makin parah. Ya jadi ya dia melanjutkan pengobatannya. Jadi karena dia sudah dikuasakan ke kami ya, jadi yang kami mewakili klien kami di mediasi hari ini. Karena mediasi deadlock alias negosiasi berujung buntu, sidang selanjutnya langsung masuk ke pokok perkara. Kevin yang dikontrak Siska sebagai brand ambassador sebuah klinik kecantikan miliknya diduga cedera janji atau tidak memenuhi kewajibannya. Pasalnya, 2 bulan sebelum kontrak habis, Kevin dan Siska terlibat kasus dugaan penganiayaan yang berbuntut saling lapor polisi. Sejak itulah, Kevin yang sakit hati karena dilaporkan balik Siska tidak mempromosikan klinik kecantikan milik mantan kekasihnya itu. Lantas siapa Kevin membayar uang ganti rugi yang dituntut Siska? Keinginan dari pihak kami, Dr. Siska, intinya tetap sama seperti apa yang sudah diperjanjikan dengan pihak tergugat, bahwa poin-poin perjanjian yang ada dalam perjanjian kerjasama antara pihak tergugat dengan klien kami itu dipenuhi materialnya maupun juga pokoknya, dan juga ada penalti yang harus dikeluarkan oleh tergugat seperti itu. Jadi ya klien kami menginginkan supaya apa yang diperjanjikan itu dibayarkan. Satu, kami tidak melihat ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pak Kevin. Tidak ada wan prestasi. Jika tidak ada wan prestasi, maka tidak ada tuntutan ganti kerugian.
gitu loh. Tapi ya kalau memang penggugat merasa gugatannya berlandaskan hukum, nggak apa-apa, itu harus dibuktikan secara material nanti di dalam persidangan gitu loh. Misalkan itu kan tuntutannya sebenarnya sederhana ya, ini masalah Pak Kevin sebagai brand ambassador dianggap oleh penggugat, dianggap oleh penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai brand ambassador secara full gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa bukti-bukti yang dimiliki? Iya, jadi segala sesuatu yang kami perjuangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini semuanya tuh sudah dikomunikasikan, semuanya sudah diperjanjikan dan semua sudah disetujui oleh tergugat. Jadi sebenarnya tergugat sudah mengetahui konsekuensinya, termasuk hal-hal apabila perjanjian ini tidak diteruskan atau mungkin bisa dibilang tidak dipenuhi prestasinya oleh tergugat, akan ada penaltinya, akan ada sanksinya yang harus dibayarkan oleh tergugat. Tergugat sudah tahu dan sudah menyetujui dan sudah menandatangani perjanjian kerjasamanya. Jadi ya konsekuensi logisnya ya dia harus bayar itu. Kita tetap dalam hal ini akan membuktikan juga pada kita, biarkanlah hakim yang memutus saja mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Selain digugat atas dugaan penganiayaan dan wan prestasi, Kevin juga dilaporkan Siska ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat atas dugaan penipuan dan penggelapan. Kevin yang menjalani perawatan di klinik kecantikan Siska diduga tidak membayar treatment senilai 200 juta. Namun Kevin berdalih, kasus tidak bayar biaya treatment adalah kasus utang piutang, bukan kasus penipuan dan penggelapan. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan Siska? Benarkah Siska membuat laporan baru untuk menjerat Kevin secara perdata? Enggak, biasa aja kok. Kenapa panik? Orang nggak salah kok. Pemerasan itu mah. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Ributnya ke sono aja. Kabar dikit aja. Udah ya. Kabarnya gimana, Kak? Kabarnya gimana? Kabar baik, alhamdulillah. Karena kalau seorang jagoan itu menghadapi masalah, bukan lari terus. Karena para pihak ini sudah tidak bisa didamaikan di perkara yang berbeda, jadi bagi saya secara pandangan seorang pengacara, bagi saya sangat wajar jika di perkara lainnya mereka tidak bisa berdamai juga gitu loh. Wajar banget gitu, itu secara psikologi wajar gitu. Jadi nggak usah kita ambil pusing. Toh juga kalaupun tidak berdamai ada yang namanya persidangan pokok. Ya udah nanti biar hakim lah yang akan menjadi pemutus dalam perkara yang sedang mereka alami ini gitu. Kan tujuannya kerugian saya kembali. Jika kerugian saya kembali ya itu tadi mungkin gugatan juga. Ya yang pasti yang utama itu itikat baik, kejujuran dan minta maaf kepada saya di depan publik. Agenda selanjutnya lanjut kita pada sidang materi, sidang pokok. Nanti kemungkinan akan ada jawaban dari kita. Oh, kalau untuk Polres Bogor nanti biarkan nanti tim saya yang lain yang akan berbicara. Saya cuma bicara untuk terkait dengan masalah di gugatan 853 di Perdata di Jakarta Barat.